Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspire. Apa kabar sore hari ini? Semoga baik, sehat, semangat untuk beraktivitas. Walaupun kita sudah mulai di akhir bulan Mei. Dan kali ini kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu hadir di sajian suara disabilitas. Dan kali ini di studio Radio Pesona, saya Mita nggak sendiri, tapi juga sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Boleh kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo. Ada Ibu Siti Sri Heni. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Mita dan sahabat Inspira Pesona. Pesona Inspira. Aduh kebalik, Pesona Iya, Inspira. gak apa-apa ya Ibu ya. Ibu Heni apa kabar hari ini Bu? Kabar baik Mbak Mita. Sehat, semangat ya Bu ya? Selalu. Oke, kesibukan apain aja nih Bu? Lagi sibuk-sibuk banget gitu atau mungkin ada barangkali mau ada acara, ada event, rapat atau apa nih Bu biasanya? Iya begitulah kira-kira, kurang lebih seperti itu. Rapat setiap hari, bisa double 4 kali. Aduh. Karena Bu Kadin kita juga luar biasa, kami harus mengikuti langkah gerak beliau. Iya, jangan sampai Bu Kepala Dinasnya semangat, kitanya meletre malu ya. Betul. Oke, baik. Dan kali ini di studio juga sudah hadir Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Ibu Dr. Anda Harti MM. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar? Agak kurang baik karena kemarin banyak nyanyi. Oh aduh, saya nggak diajak nyanyi nih Bu ya, makanya suaranya nggak serak nih saya. Iya. Iya, tapi semoga semangat selalu pastinya. Ibu lagi sibuk apa Bu? Tapi kalau Ibu sih pasti kalau ditanya selalu sibuk ya Bu ya. Sibuk mikirin kamu, Mit. Aduh, kirain sibuk mikirin hidup yang penuh tanda tanya gitu ya Bu. Iya, curhat. Baik, dan Pesona Inspira kita akan ngobrol bersama dengan kedua narasumber kita yang cantik hari ini, Ibu Siti Sri Heni, Kabid Sosial Dinsos PMD, dan juga Ibu Harti, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo. Dan pastinya untuk Anda yang ingin gabung boleh silahkan di 0823 2383 9996. Dengan tema kita hari ini adalah dukungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo pada masyarakat penyandang disabilitas. Nah, sesuai dengan tema kita di sore hari ini, dukungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada masyarakat disabilitas seperti apa? Tapi sebelumnya ada berapa sih masyarakat dengan disabilitas di Kabupaten Wonosobo? Silahkan Ibu. Baik, terima kasih sahabat Pesona Inspira. Terkait dengan tema kita hari ini, maka izinkan kami dari Dinsos PMD bersama-sama dengan teman-teman menyampaikan salam sayang kami untuk semua disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Mudah-mudahan selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kaitannya dengan disabilitas tentunya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pendampingan, fasilitasi, bahkan sampai dengan memastikan bahwa saat ini mereka dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya sebagai pemerintah yang harus kita siapkan adalah regulasi atau aturan di mana aturan yang mengatur tentang disabilitas tentunya mengacu pada undang-undang terlebih dahulu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Wonosobo tentunya harus menindaklanjuti undang-undang ini dengan sebuah regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Mita berapa sebetulnya jumlah disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Kami akan berbicara angka ini sesuai dengan data yang kami pegang. Tentunya mungkin data ini akan berbeda dengan yang dijumpai oleh masyarakat. Karena memang kami berdasarkan data yang masuk di kami. Pada kesempatan sore hari ini apabila pendengar Pesona Inspira ini ingin menyampaikan beberapa data yang mungkin belum tercover di kami akan menyambut baik dan kami insya Allah akan menindaklanjuti dalam database kami.
Jumlah disabilitas yang terdata di kami kurang lebihnya ada 4.379, tentunya ini ada laki-laki dan perempuan dengan rentang usia yang berbeda. Kemudian jenis-jenis disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo tentunya ada fisik, mental, intelektual dan sensorik. Nah, ini kondisi data dan jenis disabilitas yang ada di database kami, Mbak Mita. Oke, baik. Nah, kalau jenis-jenis disabilitas sendiri itu ada apa aja sih? Mungkin Bu Harti atau Bu Heni silakan. Ya Mbak Mita, untuk terkait dengan jenis-jenis disabilitas tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kepala Dinsos PMD, di situ jelas kita mengacu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu memang ada 4 jenis. Yang pertama yaitu tadi juga sudah disampaikan untuk disabilitas sensorik, contohnya itu tunanetra, tunarungu, tunarungu bicara. Terus yang kedua adalah disabilitas intelektual, yaitu terkait dengan perkembangan intelektual seseorang. Ketiga adalah disabilitas fisik. Fisik itu barangkali ada kelainan di kaki, terus tangan, di kelainan fisik tubuh. Terus yang terakhir yaitu disabilitas mental. Kalau mental itu juga terkait dengan adanya gangguan di mentalnya. Kalau kebanyakan di masyarakat itu taunya ODGJ, orang dengan disabilitas gangguan jiwa gitu ya. Lah, kalau di sosial kita istilahnya itu disabilitas mental. Nah, untuk yang di Wonosobo sendiri dari jumlah data yang disampaikan Bu Kepala Dinsos tadi, total dari semua jenis kedisabilitasan itu ya kurang lebih di angka 4.379 dan itu tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Wonosobo. Nah, dengan begitu jangkauannya yang luas, artinya kita tidak bisa, barangkali masih banyak yang belum masuk data ke Dinsos. Sehingga dengan tidak terjangkaunya pendataan sampai ke level paling bawah, barangkali masih banyak penyandang disabilitas yang belum tercover dalam bantuan dari pemerintah. Seperti itu Mbak Mita. Oke, baik. Dan tadi sudah dijelaskan seperti apa sih gitu ya. Untuk disabilitas di Wonosobo ada sekitar 4.000 sekian. Kemudian juga jenis-jenis disabilitas ada 4 dan di Kabupaten Wonosobo kalau yang paling banyak itu yang apa nih Bu? Kalau dari data yang kami pegang itu paling banyak di disabilitas fisik. Karena fisik itu juga banyak, artinya tidak sejak lahir. Kemungkinan karena akibat korban kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga untuk bukan perkembangan ya kalau penyandang disabilitas, artinya untuk penyandang disabilitas fisik itu memang paling banyak di antara 3 disabilitas yang lain. Oke, baik. Nah, untuk kondisi disabilitas di Kabupaten Wonosobo sendiri seperti apa nih Bu? Untuk kondisinya, baik. Terkait dengan kondisi penyandang disabilitas di Wonosobo itu variatif. Yang paling jelas kelihatan itu sekarang itu karena memang jangkauannya itu kita kan terbagi di wilayah, artinya memang sangat perbedaan antara penyandang disabilitas di wilayah perkotaan dan di perdesaan. Mungkin kalau yang di perkotaan sudah mereka aksesnya lebih mudah untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pelayanan. Nah, hal ini akan sangat timpang sekali dengan teman-teman penyandang disabilitas yang ada di desa. Mereka susah aksesnya ke layanan publik mungkin, meskipun saat ini pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah sangat aktif sekali, proaktif dalam rangka pemenuhan pelayanan publik sampai menjangkau di segala daerah, di segala lapisan masyarakat, tidak memandang apakah itu penyandang disabilitas atau tidak, tetapi kita tetap memahami bahwa perbedaan antara kondisi penyandang disabilitas di daerah perkotaan dan di pedesaan itu memang jauh berbeda, karena yaitu informasi lebih mudah didapat, terus juga aksesibilitas ke layanan, terus yang selanjutnya yaitu kondisi perbedaan mungkin di rentan usia, itu juga akan sangat mempengaruhi nanti untuk keberlanjutan penyandang disabilitas itu untuk keberfungsian sosialnya sehari-hari, seperti itu Mbak Mit.
Baik, jadi ada beberapa perbedaan kondisi termasuk di wilayah gitu ya, di kota dan juga di desa. Nah, tadi disebutkan oleh Bu Hartini bahwa ada undang-undang juga yang menyebutkan bahwa harus ada perlindungan dan juga pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, seperti apa sih pemenuhan dan juga perlindungan hak disabilitas di Kabupaten Wonosobo sendiri, Bu? Baik, Mbak Mita, kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, tentunya memang pemerintah harus berkolaborasi dengan NGO dan masyarakat karena kami tidak bisa bergerak sendiri. Maka kami berkolaborasi dengan banyak kelembagaan, tetapi kami memang banyak disupport oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan hal ini. Dan kemarin juga ada beberapa lembaga masyarakat yang mencoba untuk mensinkronkan beberapa kegiatan, dan kami menyambut baik yang pada prinsipnya memang bagaimana sih tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo ini bisa dalam taraf yang baik itu masyarakat secara umum maupun masyarakat yang menyandang disabilitas. Kemudian beberapa program kegiatan tentunya sudah kita rencanakan dan kita susun, kemudian diimplementasikan setiap tahunnya, baik itu program perlindungan dan jaminan sosial ini secara terstruktur dari pemerintah pusat itu ada program PKH, di mana program PKH ini tentunya banyak membantu masyarakat kita, baik dari komponen ibu hamil, kemudian usia balita, lansia maupun anak sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Kemudian untuk menjangkau atau menjamin tingkat kesehatan tentunya ada program PBI. PBI ini bisa bersumber dari pemerintah pusat, PBI JKN maupun PBI yang berasal dari pemerintah Kabupaten Wonosobo. Nah, kemudian juga ada program kegiatan asistensi penyandang disabilitas berat atau ASPDB. Ini bentuknya adalah uang ya yang digunakan untuk kebutuhan dasarnya, memenuhi kebutuhan dasarnya, di mana besarannya ini kurang lebihnya ada Rp1.500.000. Tentunya dengan dana yang kecil Rp1.500.000 ini kami berharap banyak bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas berat karena mereka tidak bisa untuk melakukan kegiatan ekonomi dan harus dibantu oleh keluarganya. Nah, kaitannya dengan beberapa program ini, program bantuan sosial ini tidak lepas dari data terpadu kesejahteraan sosial. Kami memang berkoordinasi dengan kecamatan dan desa agar masyarakat ini terdata dalam DTKS karena bantuan sosial ini basicnya harus melalui DTKS. Nah, kemudian di program selanjutnya ada program pemberdayaan sosial di mana program ada kelompok usaha bersama. Dikandung maksud bahwa Kubo ini akan membantu beberapa kelompok masyarakat yang memang masih dalam taraf kurang ya dari sisi pendapatan, maka diberikan modal kelompok usaha bersama sesuai dengan asesmen yang sudah dilakukan oleh teman-teman Peksos. Kalau mereka memang punya passion di bidang pertanian atau di bidang perkebunan, di bidang mungkin peternakan atau bahkan pada bidang jasa ekonomi seperti misalnya warung atau UMKM, ya akan kita coba untuk fasilitasi di permodalannya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui beberapa panti ya. Kami mencoba untuk mengirimkan peserta pelatihan, baik itu ada pelatihan jahit, kemudian juga bengkel, kemudian mungkin juga las dan lain sebagainya sampai dengan rias pengantin atau bahkan salon, maka kami akan salurkan warga masyarakat ini kepada panti untuk dilakukan pelatihan. Kemudian juga ada bantuan kewirausahaan. Nah, bantuan kewirausahaan ini diberikan kepada beberapa disabilitas ya,
dalam hal ini bisa dikelola sendiri oleh disabilitasnya atau keluarganya. Maksud dari kegiatan ini agar keluarga yang mendampingi dan memberikan pemeliharaan kepada atau yang ngurus disabilitas yang merawat ini, dia bisa stay di situ, tetapi dia juga bisa melakukan kegiatan ekonomi. Biasanya mereka sesuai dengan asesmen ini ada warung ya. Jadi kita berikan perlengkapan sarprasnya bahkan sampai dengan barang-barang yang dijual di situ. Nah, tentunya beberapa program pemerintah ini tidak hanya sampai di situ, bahkan melalui dana transfer desa atau dana desa ini memang di PMK-nya berbunyi sesuai dengan beberapa program prioritasnya. Memang salah satunya adalah bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Hal lain yang memang bisa mendukung untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat kita, ya, di mana disabilitas ini kan ada beberapa yang memang secara taraf ekonominya ada di garis bawah, maka beliau Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sesuai dengan visi misinya kami breakdown melalui beberapa kegiatan. Muncul kemudian layanan yang terbaru di kami adalah layanan terapi. Layanan terapi ini diprioritaskan kepada penyandang disabilitas yang memang tidak bisa melakukan kegiatan untuk terapi. Karena memang terapi ini kan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit dan ini harus dilakukan secara rutin. Nah, kemudian kami bekerja sama dengan beberapa terapis, akhirnya tentunya memang difasilitasi langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik dari sisi sarprasnya dan dari sisi supporting yang lainnya, sehingga kami sudah meluncing untuk layanan terapi ini di bulan November 2023, mohon maaf. Di mana terapi ini ada fisioterapi, ada okupasi terapi dan terapi wicara dengan jumlah terapis yang sangat terbatas. Jumlahnya ada 3. Kami sangat berterima kasih kepada para terapis kami yang sudah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk memberikan layanan. Poinnya adalah layanan ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu. Bahkan kalau memang keluarga ini mengalami kesulitan dalam rangka transportasi, insya Allah akan kami bantu. Nah, melalui siaran hari ini, sore hari ini tentunya masih banyak ya di beberapa desa tentunya masyarakat yang memang belum bisa merasakan layanan terapi. Kami persilahkan untuk datang di kami dengan jadwal setiap hari jam kerja. Ya, silakan datang ke kami. Kalau ada kesulitan mohon untuk konfirmasi melalui nomor teleponnya Dinsos PMD atau mungkin IG-nya Dinsos PMD, websitenya. Silahkan untuk bertukar informasi apabila memang ada kendala atau kesulitan. Harapan besar kami, Ibu Bapak semuanya, teman-teman sahabat Pesona Inspira, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini, mari kita manfaatkan bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Dengan segala keterbatasannya tentunya penyandang disabilitas ini wajib untuk kita bantu. Nah, kemudian terakhir dari kami, harapan dari pemerintah secara
pusat ya, secara dari pusat, provinsi, kabupaten, kemudian desa, kelurahan dan desa adalah penyandang disabilitas ini dapat berfungsi secara sosialnya, terpenuhi kebutuhannya, dapat memecahkan masalahnya, mampu mengaktualisasikan diri dan dapat menjalankan peran sesuai dengan statusnya. Sekali lagi, tidak patah semangat, tetap menjaga stabilitas mental dan fisiknya agar kita bisa bergabung dengan masyarakat di semua komponennya dan kita menjadi manusia yang bermanfaat tentunya dengan kemandirian yang memang harus kita support untuk masyarakat kita. Kemandirian disabilitas menjadi substansi hari ini. Kita ingin mencoba untuk berbagi dengan teman-teman disabilitas. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Mbak Mita. Baik, terima kasih sekali Bu Harti, tadi banyak sekali informasi yang sudah disampaikan, termasuk juga banyak program-program yang sudah dihadirkan untuk penyandang disabilitas. Dan terima kasih nih untuk beberapa WA yang sudah masuk, nanti kita akan tanyakan di sesi selanjutnya setelah break. Tapi sebelum break ya, Pesona Inspira pengen tanya dulu nih terkait dengan banyaknya program tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Harti nih, ada kendala nggak sih atau hambatan dalam program-program tersebut secara garis besar? Silahkan. Iya Mbak Mita, untuk tadi sudah banyak ya disampaikan Bu Kadis terkait program kegiatan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya itu yang itu memang merupakan amanat seperti itu ya. Tetapi setiap apa yang kita kerjakan, baik untuk pelaksanaan program kegiatan tidak terlepas dari namanya kendala. Kendala itu selalu ada ya, termasuk hidup kita juga penuh kendala ya Mbak. Nah, untuk terkendala terkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan untuk mendukung pemenuhan hak disabilitas itu memang banyak. Antara lain yang tadi karena memang ada bukan gap istilahnya, kesenjangan tadi yang di awal wilayah, kesenjangan usia, otomatis itu akan menjadi kendala tersendiri karena kita akan akhirnya kita harus mengidentifikasi nih untuk misalnya dari rentan usia, kita nanti kendalanya kita mengidentifikasi masing-masing intervensinya, perlakuannya terhadap penyandang disabilitas di rentan usia berapa sampai berapa nanti akan berbeda. Mungkin dari yang 5 sampai 12 tahun jelas akan berbeda di usia 40 sampai 60 tahun. Jadi itu menjadi kendala tersendiri, apalagi dengan mungkin kalau SDM sebenarnya tidak terbatas ya, karena memang kita juga dibantu teman-teman pendamping sosial yang ada di lapangan, ada teman-teman pendamping sosial PKH, teman-teman pendamping sosial dari rehabilitasi sosial, terus teman pendamping dari pemberdayaan masyarakat, TKSK, dan juga mungkin barangkali nanti ada komunitas-komunitas yang memang punya komitmen yang kuat terhadap penanganan disabilitas dan juga pemenuhan hak teman-teman penyandang disabilitas. Kendala-kendala tersebut mungkin tadi disampaikan, barangkali sebenarnya ingin mengakses layanan yang ada di pemerintah, tetapi kesulitan ternyata untuk transportnya. Mungkin di pelayanannya gratis, tetapi mereka kan butuh dari titik mereka desa sampai ke pusat pelayanan itu kan membutuhkan biaya lah. Itu salah satu yang perlu kita pikirkan bersama. Untuk hal tersebut apakah pemerintah konsen juga, mungkin tadi disampaikan Bu Kadin, oh ternyata ya pemerintah membantu support untuk stimulan transportnya. Apakah nanti itu untuk selanjutnya untuk pemenuhan dasarnya apakah itu juga akan dibantu ya? Pemerintah ternyata sangat memperhatikan terhadap hal-hal tersebut. Dari yang sebenarnya kendala mungkin ada solusi yang sudah ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memang untuk mendukung pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Oke, wah keren sekali ya Pesona Inspira untuk obrolan kita di sore hari ini terkait dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo, upaya-upaya dari Dinas Sosial dan banyak lagi yang tadi sudah disampaikan. Nah, setelah ini untuk yang sudah kirim pertanyaan akan kami tanyakan langsung kepada narasumber. Jadi Pesona Inspira tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, dan kami akan kembali sesaat lagi.
92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira masih dengan dua narasumber yang luar biasa dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Ibu Dr. Randa Harti MM, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan juga ada Kepala Bidang Sosial Dinsos PMD Ibu Siti Sriheni. Oke, ada pertanyaan yang masuk akan saya tanyakan. Yang pertama, sore Bu Harti. Dari Sekar di Leksono, di tempat saya banyak anak ataupun orang yang sudah dewasa masuk ke kategori disabilitas, tapi mereka tidak berkembang. Artinya yang anak-anak tidak sekolah dan orang yang dewasa tidak bekerja karena dari keluarganya tidak update informasi. Lalu bagaimana yang bisa dilakukan? Mungkin juga peran dari lingkungan sekitar agar disabilitas tersebut bisa tertangani oleh teman-teman Dinsos dan juga pemerintah. Silakan, Ibu. Baik Mbak Sekar Laksononya mana kira-kira ya? Jadi nanti akan kami tugaskan kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK yang domisilinya kebetulan di Desa Pacar Mulyo, nanti namanya Mbak Wati. Nanti akan kami tugaskan untuk mendata orang-orang yang tadi disampaikan oleh Mbak Sekar. Mungkin lebih ini ya, coba dikasih nomor teleponnya Mbak Wati. Mbak Sekar bisa menghubungi Mbak Wati nanti ya, nomor layanan Dinsos atau bahkan Mbak Wati aja. Nomornya berapa Mbak Wati? Nomornya kosong berapa? Oh ya, mungkin untuk wilayah Laksono bisa dihubungi nomor TKSK atas nama Ibu Wati di nomor 082 313 981 001. Ini kebetulan memang di wilayah setiap kecamatan itu ada teman-teman namanya TKSK yang bisa nanti untuk melakukan asesmen ke desa, atau juga bisa menghubungi nomor telepon layanan Dinas Sosial PMD di nomor 082 220 250 005. Langsung masuk ke CS-nya Dinsos PMD. Jadi nanti semua layanan, kalau yang pusat Dinsos yang tadi yang terakhir, mungkin masing-masing wilayah nanti kami sampaikan juga. Oke, semoga terjawab ya. Silakan bisa menghubungi TKSK di kecamatan masing-masing. Dan tadi juga nomor aduan sudah disampaikan oleh Bu Heni ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Nopi di Lemiring. Pertama, pertanyaannya adalah untuk layanan disabilitas di Dinsos untuk semua jenis disabilitas atau tertentu saja ya Ibu. Kemudian yang kedua, sekarang kan semua sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau mau cari sekolah khusus disabilitas, ada nggak sih di Wonosobo sekolah khusus untuk ABK? Silakan. Baik, terkait dari pertanyaan Mbak Novi dari Lemiring, untuk layanan di Dinsos PMD, apakah untuk semua disabilitas atau mungkin disabilitas tertentu? Nah, terkait untuk layanan Dinsos PMD selaku pemerintah, untuk layanan bersifat semuanya, artinya silahkan dari semua jenis penyandang disabilitas bisa mendapatkan layanan di Dinsos PMD. Nanti tergantung hasil asesmennya, karena untuk layanan tidak terbatas di satu layanan, tetapi memang banyak layanan yang disediakan oleh Dinas Sosial PMD Kabupaten Wonosobo. Antara lain tadi disampaikan layanan terapi, itu masuk ke dalam layanan bimbingan fisik sosial. Nah, itu biasanya memang terbatas di karena ada 3 ya, tadi di awal disampaikan ada 3 jenis layanan, yaitu khususnya untuk disabilitas fisik dan juga disabilitas motorik dan juga mungkin di intelektual, karena nanti banyak intervensi di situ. Terus kita juga ada layanan penyediaan alat bantu. Di sini ada alat bantu kursi roda, mungkin alat bantu kaki palsu, tangan palsu, alat bantu dengar. Nah, itu memang lebih banyak di fisik dan juga sensorik. Nanti tunarung wicara. Nah, bahkan komitmen dari Bu Kepala Dinas Sosial PMD terhadap layanan disabilitas, kita juga menyediakan teman-teman petugas bahasa isyarat. Dari Dinsos PMD juga sudah menyediakan satu tenaga khusus memang yang bisa melayani, barangkali ada dari masyarakat penyandang disabilitas
tunarung wicara yang membutuhkan layanan di Dinsos PMD, nanti ada dari teman-teman kami di Dinsos yang memang sudah memiliki sertifikat untuk layanan bahasa isyarat seperti itu. Terus untuk layanan yang lain di sini juga kita ada membantu untuk layanan rujukan, barangkali memang membutuhkan dari biasanya dari anak-anak terlantar, terus dari lansia terlantar, juga dari pengemis gelandangan, terus juga dari kalau disabilitas jelas ya, kita biasanya kita bantu untuk akses ke panti ataupun sentra terpadu Kementerian Sosial, dan juga kita juga melakukan biasanya kalau ada penyandang disabilitas mental, biasanya itu kalau masyarakat menyebutnya masih ODGJ, padahal itu kalau di sosial bukan ya, disabilitas mental itu kita bantu akses juga ke fasilitas kesehatan. Nah, tadi yang kedua terkait dengan fasilitas layanan pendidikan khusus yang inklusi. Mungkin kalau di Wonosobo sendiri untuk layanan yang memang khusus ABK belum ada ya, artinya ya ada satu SLB tetapi itu bukan punya pemerintah, itu ada di daerah Kalikajar, itu memang punya swasta, dan sebenarnya untuk SLB untuk sekolah luar biasa itu bukan merupakan kewenangan kabupaten, itu langsung dihandle dari provinsi. Artinya kan kalau kita membaca di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah itu kan memang sudah ada pembagian wewenang. Jadi untuk SLB itu memang ranahnya sudah di provinsi, dan kebetulan di Wonosobo memang secara yang punyanya pemerintah belum ada, sehingga itu yang memiliki swasta itu di Kalikajar. Terus ada di Wonosobo itu Yayasan Dena Upakara untuk tunarungu wicara, dan juga Don Bosco itu juga punyanya swasta, tetapi untuk pemerintah memang ranahnya provinsi. Terus yang kedua, kalau terkait untuk fasilitas akses ke pendidikan untuk teman-teman penyandang disabilitas, sekarang dari Dikpora juga sudah adanya layanan ULD, unit layanan disabilitas. Nah itu memang untuk memfasilitasi sekolah-sekolah untuk inklusi. Artinya memang di undang-undang juga sudah dijelaskan bahwa memang anak-anak dengan kedisabilitasan memang berhak juga mendapatkan pendidikan. Mungkin kalau di sekolah umum ada kapasitas dari satu sekolah maksimal 2 anak atau seperti apa, nanti disediakan juga pendamping kelas yang khusus. Jadi memang disabilitas itu kan membutuhkan ekstra, pelayanan yang ekstra. Jadi memang kita semua pemerintah harus juga berkomitmen untuk kesetaraan dari teman-teman penyandang disabilitas. Oke, semoga terjawab ya untuk Novi di Lemiring. Ini juga tadi sudah bertanya, dan kebetulan tadi jawaban dari Bu Heni sendiri ini ada beberapa alat bantu disabilitas. Nah, menyambung untuk pertanyaan dari Vina di Kali Asem. Selamat sore Ibu. Bagaimana prosedur permohonan alat bantu untuk disabilitas di Dinsos? Tadi kan ada layanannya. Nah, ini bagaimana untuk bisa mendapatkan alat bantu tersebut begitu? Baik, untuk Kaliasem ini berarti wilayahnya masuk di Desa Gondang ya. Nah nanti coba komunikasi dengan pemerintahan Desa Gondang agar mengusulkan surat, berkirim surat ke kami. Kemudian nanti akan petugas kami akan melakukan assessment. Kemudian insya Allah nanti akan kami siapkan alat bantu sesuai dengan hasil asesmennya. Prinsip kami akan mempermudah apa yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas. Oke, ini mungkin juga masih hampir sama jawabannya nih dari Titi. Sore Bu Harti, di dekat rumah saya ada anak berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda. Kalau misalnya mau minta bantuan kursi roda dari Dinsos bisa nggak ya Bu? Karena saya lihat kursi rodanya tidak layak sekali. Bagaimana caranya? Boleh sekali. Tadi persyaratannya hanya bikin surat permohonan saja melalui pemerintah desa. Jadi kenapa harus melalui pintu pemerintah desa? Agar pemerintah desa itu juga bisa punya data masyarakat, warga masyarakatnya yang memang betul-betul membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kalau seandainya mereka langsung ke kami, jadi nanti data yang ada di desa tidak bisa dipantau. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Jadi silahkan melalui prosedur ini bisa lewat
desa atau laporkan ke desa terlebih dahulu. Dan yang terakhir Ibu Solihati mau bertanya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan terapi yang ada di dinas sosial. Apa syarat agar bisa mendapatkan terapi di Dinsos? Iya, tentunya syarat secara khusus memang tidak ada. Jadi kami itu terbuka. Jadi rumah terapi ini adalah milik warga masyarakat Wonosobo. Syarat secara khusus tidak ada. Bahkan mungkin apabila memang warga masyarakat itu secara rutin harus diterapi, silakan datang ke kami. Hanya memang kalau seandainya warga tersebut memang sudah mampu, artinya dari sisi ekonomi tentunya ya ini menjadi haknya warga masyarakat yang memang kurang mampu. Jadi syarat khususnya nggak ada Ibu Sulihatin, nggak ada, silakan datang ke kami setiap hari ya. Oke, ya ini Ibu Solihati kembali bertanya, berarti tidak perlu ada surat rujukan atau surat pengantar dari kesehatan dan juga tidak ada keterangan surat tidak mampu. Iya, nggak ada. Tetapi kalau seandainya yang bersangkutan itu pernah melakukan terapi, kan ada rekam mediknya ya. Mohon untuk dibawa biar dipelajari oleh terapis kami. Oke, baik. Terima kasih Bu Harti. Semoga ini terjawab dan juga semua pertanyaan semoga sudah terjawab. Terima kasih sekali. Dan kita akan menuju ke harapan atau pesan masyarakat agar penyandang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama dan bisa berdaya. Silakan. Baik, saya ingin menyampaikan kepada semuanya saja, utamanya kepada teman-teman penyandang disabilitas. Jangan mudah putus asa, tetap semangat karena pemerintah ada dan selalu ada mendampingi, memfasilitasi, melakukan pembinaan untuk teman-teman semuanya. Disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang lain dan menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi, untuk melakukan perlindungan dan bahkan menjamin kaitannya dengan kehidupan teman-teman. Tetap semangat bersama-sama dengan yang lainnya untuk menggapai cita-cita. Bantu pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan visi dan misinya tentunya yang dalam hal ini kita semuanya warga masyarakat Wonosobo melakukan gotong royong, sengkuyung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oke, dari Bu Heni mungkin ada pesan atau harapan selaku Kabid Sosial Dinsos PMD. Terkait dengan harapan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadinsos PMD dan kami sepakat sekali. Artinya memang untuk teman-teman penyandang disabilitas tetap harus semangat untuk tetap melanjutkan kehidupan yang memang kehidupan itu harus tetap dijalani dan kita itu tetap mampu untuk berfungsi di sosial. Artinya juga harapannya masyarakat sekitar teman-teman penyandang disabilitas itu juga mau terbuka, mau menerima, tidak eksklusif. Artinya sekarang itu sudah sistemnya inklusif ya, dari mulai pendidikan, dari mulai yang lainnya itu sudah setara, semua setara. Jadi kita juga masyarakat di sekitar itu tidak boleh mengucilkan. Artinya kita tadi disampaikan nyengkuyung bareng-bareng ya. Menyengkuyung barang-barang itu artinya baik dari keluarga disabilitasnya, masyarakat di sekitarnya, pemerintah dari level desanya, nanti di kabupaten juga sama, bahkan nanti sampai pusat juga melakukan hal yang sama dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesetaraan bagi semua. Baik, yang terakhir closing statement dari masing-masing narasumber dengan tema kita hari ini yaitu dukungan Dinsos PMD pada masyarakat disabilitas seperti apa. Langsung saja silahkan. Dinsos PMD selalu hadir untuk masyarakat Wonosobo. Wah, singkat pada jelas, luar biasa. Ibu Heni silahkan. Tetap semangat, hidup tidak hanya untuk saat ini, hidup harus terus berlanjut. Oh iya, keren ya. Closing statement dari masing-masing narasumber luar biasa sekali. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Harti dan juga Bu Heni yang sudah ngobrol dan juga banyak kasih informasi terkait dengan tema kita hari ini yaitu dukungan Dinsos PMD terhadap
masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih sekali Pesona Inspira atas kebersamaannya yang sudah mengirimkan pertanyaan juga, semoga terjawab. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa hubungi, tadi sudah ada nomor aduan yang sudah disampaikan, atau bisa cari informasi di websitenya, atau mungkin juga bisa cari informasi di desa, dan juga bisa datang saja ke Dinsos PMD. Jangan lupa juga di follow untuk akun Instagramnya agar tidak ketinggalan informasi di @dinsospmd. Dan terima kasih sekali Pesona Inspira untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi, selamat sore. Saya Mita dan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.